Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata kuliah analisis zat gizi. Pada pertemuan pertama ini kita masih overview ya terkait apa saja sih yang akan kita bahas di mata kuliah analisis komponen zat gizi. Analisis zat gizi ini merupakan bagian dari kimia analitik ya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar gizi dalam bahan pangan maupun produk olahan. Komponen yang dianalisis ini meliputi makronutrien ya, contohnya seperti protein, lemak, karbohidrat, air, serta abu. Dan mikronutrien ya seperti vitamin dan mineral. Analisis juga dapat mencakup senyawa bioaktif tertentu. Proses analisis ini ya, analisis makronutrien maupun mikronutrien diawali dengan kita melakukan persiapan dan homogenisasi sampel agar sampel yang dianalisis bersifat representatif. Selanjutnya, kita gunakan metode yang sesuai seperti gravimetri, titimetri, spektrofotometri, AAS, HPLC, atau GC, tergantung pada jenis komponen yang kita analisis. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menentukan nilai gizi, mengontrol mutu, mengevaluasi perubahan selama pengolahan dan penyimpanan, serta mendukung keamanan pangan, sehingga analisis zat gizi tidak hanya menghasilkan angka kadar, tetapi juga memberikan informasi penting mengenai komposisi, kualitas, dan nilai gizi pangan. Terkait proximat analysis, ya, analisis proximat. Analisis proximat ini merupakan metode analisis dasar yang digunakan untuk mengetahui komponen utama penyusun pangan ya, terutama protein, lemak, karbohidrat, air, dan abu. Analisis ini penting karena komponen-komponen tersebut sangat menentukan nilai gizi, karakteristik, stabilitas, dan kualitas suatu produk pangan. Yang mana masing-masing komponen memberikan informasi yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu bahan maupun produk hasil pengolahan. Yang pertama, protein ya. Protein tidak hanya menunjukkan nilai gizi suatu pangan, tetapi juga berkaitan dengan sifat fungsionalnya. Protein dapat berperan dalam pembentukan struktur, emulsi, gel, atau kemampuan mengikat air. Sehingga pangan dengan kandungan protein tertentu dapat dikembangkan menjadi functional food atau pangan fungsional ya, terutama apabila protein atau peptidanya memiliki fungsi biologis tertentu. Kedua, lemak atau lipid ini perlu diperhatikan tidak hanya berdasarkan jumlah totalnya, tetapi juga berdasarkan perubahan kimia yang dapat terjadi. Salah satu parameter yang penting adalah asam lemak bebas atau free fatty acid. Peningkatan asam lemak bebas ini dapat menunjukkan terjadinya hidrolisis lipid. Lemak juga dapat mengalami oksidasi yang menghasilkan senyawa penyebab ketengikan atau rancidity. Kondisi ini dapat menurunkan cita rasa, aroma, nilai gizi, dan akhirnya dapat menurunkan kualitas pangan. Yang ketiga, karbohidrat ini mencakup berbagai bentuk, antara lain adanya serat pangan, gula total, gula produksi, dan sukrosa. Informasi mengenai masing-masing fraksi karbohidrat penting karena memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai karakteristik dan nilai gizi pangan. Contoh, kandungan serat berkaitan dengan karakteristik fisiologis pangan. Sedangkan kandungan gula dapat menjadi pertimbangan dalam pengendalian kualitas dan formulasi produk. Yang keempat, air. Air ini komponen yang sangat menentukan stabilitas pangan. Analisis kadar air menunjukkan jumlah air yang terdapat dalam produk. Sementara aktivitas air ya, AW, ini activity water, ini menggambarkan ketersediaan air yang dapat digunakan untuk berbagai reaksi kimia
maupun pertumbuhan mikroorganisme, sehingga kadar air dan AW sangat berkaitan dengan shelf life atau umur simpan dan kualitas produknya selama penyimpanan. Terakhir ada abu ya, kadar abu ini abu sendiri merupakan residu anorganik yang diperoleh setelah komponen organik dalam bahan pangan ini dibakar. Nilai abu terutama kita gunakan sebagai indikator kandungan mineral total, meskipun tidak menunjukkan jenis dan jumlah masing-masing mineral secara spesifik. Nilai abu juga dapat memberikan informasi awal mengenai karakteristik bahan dan kemungkinan adanya komponen anorganik atau pengotor. Analisis pangan ini merupakan proses ilmiah untuk mengetahui komposisi, karakteristik, mutu, keamanan, dan nilai gizi suatu bahan atau produk pangan. Analisis tidak hanya sebatas pada pengukuran zat gizi seperti protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi juga mencakup pada berbagai komponen kimia dan biokimia yang menentukan karakteristik pangan, sehingga analisis ini ya menjadi dasar penting untuk pengendalian mutu, untuk pengendalian di mutu pangan seperti itu ya teman-teman. Lalu kita juga dapat menjadi indikator atau suatu acuan untuk penentuan nilai gizi, pengembangan produk, serta perlindungan kesehatan konsumen. Hal pertama yang harus kita pahami adalah pangan merupakan sistem yang kompleks. Di dalam satu bahan pangan terdapat berbagai komponen yang saling berinteraksi. Contohnya, pada susu terdapat air, protein, lemak, laktosa, mineral, ada vitamin, enzim, dan berbagai senyawa minor. Pada buah terdapat air, ada gula, ada asam-asam organik, serat, vitamin, mineral, pigmen, ada senyawa fenolik, dan senyawa volatil pembentuk aroma. Nah, karena komposisinya yang kompleks ini, maka suatu produk pangan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan dari satu parameter. Ya, jadi untuk poin yang harus diperhatikan, analisis pangan memberikan informasi mengenai kualitas produk ya, mengenai suatu kualitas produk. Analisis pangan dapat memberikan informasi mengenai komposisi, penampakan, tekstur, cita rasa, umur simpan, keamanan, serta kemampuan untuk diproses hingga struktur mikropangan. Parameter-parameter ini saling berkaitan. Contoh, kandungan air suatu produk sangat berpengaruh terhadap stabilitasnya. Semakin tinggi ketersediaan air dalam kondisi tertentu, maka semakin memungkinkan terjadinya reaksi kimia maupun pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, analisis kadar air dan aktivitas air ya, water activity atau AW ini selalu digunakan untuk membantu memperkirakan stabilitas dan umur simpan dari suatu produk. Contoh yang lain seperti lemak ya. Lemak yang mengalami oksidasi dapat menghasilkan senyawa yang menyebabkan ketengikan atau rancidity. Analisis terhadap lemak atau produk oksidasinya dapat memberikan informasi mengenai perubahan mutu selama penyimpanan. Jadi analisis ini tidak sekedar untuk ya udah kita dapetin angkanya gitu, dapetin ya udah kita analisis terus kita dapetin hasilnya. Tapi angka-angka yang kita dapetin ini harus kita interpretasikan dalam konteksnya yaitu product quality. Ya, kualitas produk. Komposisi kimia juga berkaitan ini dengan kesehatan. Komposisi kimia dan biokimia pangan ini pastinya penting terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan konsumen. Setiap komponen memiliki fungsi dan konsekuensi biologis yang berbeda. Protein, contoh, merupakan sumber asam amino yang diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan jaringan. Karbohidrat
juga merupakan sumber energi dan juga dapat menjadi sumber serat apabila berasal dari komponen pangan yang tidak tercerna, yang tidak dicerna gitu ya. Lalu yang ketiga, contoh lainnya ada lemak ya, berperan sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan pembawa vitamin larut lemak. Vitamin dan mineral diperlukan dalam berbagai proses metabolisme sehingga penentuan kandungan zat gizi diperlukan agar informasi mengenai nilai gizi suatu pangan dapat diketahui secara objektif. Data-data ini juga kita gunakan dalam penyusunan informasi nilai gizi pada produk pangan dan dalam penilaian kesesuaian komposisi produk dengan klaim standar yang berlaku. Ya, standar yang berlaku di Indonesia kan seperti yang telah kita pelajari ya teman-teman ya, SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi itu nantinya hasil lab ya, produk kita analisis, keluarlah hasil labnya, lalu nanti kita sesuaikan, kita bandingkan dengan standar nasional Indonesia, apakah masuk atau memenuhi standar atau tidak. Lalu selanjutnya analisis zat gizi juga merupakan bagian penting ya dari quality assurance atau jaminan mutu, di mana pada produksi pangan, bahan baku dan produk akhir perlu kita kontrol agar karakteristiknya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Contoh, suatu produk ditetapkan memiliki kadar protein tertentu. Analisis protein dapat digunakan untuk memastikan bahwa kandungan yang realnya ya, kandungan real dari suatu produk berada dalam rentang yang ditetapkan. Contoh lain, kadar air, lemak, gula, abu, atau parameter lainnya dapat digunakan sebagai indikator konsistensi produk. Sehingga analisis memungkinkan produsen melakukan pengawasan secara objektif dan terukur, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual ataupun penilaian yang sifatnya subjektif. Lalu analisis kita ini ya, analisis zat gizi, analisis pangan, ini juga diperlukan untuk mendeteksi apakah ada pemalsuan atau adulteration. Nah, ini penting ya untuk mendeteksi pemalsuan pada produk pangan. Pemalsuan atau adulterasi ini terjadi ketika suatu produk mengalami penambahan, penggantian, pengurangan, atau manipulasi komponen tertentu sehingga tidak sesuai dengan identitas atau komposisi yang seharusnya. Analisis kimia dapat digunakan untuk membandingkan komponen yang sebenarnya dengan karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh suatu produk, sehingga analisis zat gizi berperan dalam menjaga keaslian, keamanan, dan integritas pangan. Dan secara umum ya, pada analisis pangan atau analisis zat gizi ini melibatkan 3 tahapan penting, yaitu preparasi sampel, analisis, dan deteksi. Preparasi sampel sendiri ini adalah tahap awal yang penting ya, karena sampel harus dipersiapkan sehingga dapat mewakili bahan atau produk secara total, secara keseluruhan. Karena apabila terjadi kesalahan pada tahapan ini dapat menyebabkan hasil analisis tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Contoh, misalnya kan kita mau menganalisis makanan yang mengandung klorofil atau ya warna hijau gitu ya. Kita pengen analisis berapa persen sih kadar lemak pada produk kita. Nah, seperti yang kita ketahui, klorofil ini kan larut dalam pelarut organik heksan. Dan ternyata kita menggunakan metode Sohlet dengan menggunakan pelarut organik heksan. Nah, apabila kita tidak melakukan preparasi sampel terlebih dahulu dengan menghilangkan atau memisahkan zat pewarna klorofil tersebut pada produk kita, maka klorofil akan terhitung sebagai lemak yang si heksan ini tarik. Heksan kan pasti bakal tarik senyawa yang sifatnya sama dengan dia ya, like dissolve like. Jadi pelarut organik yang heksan yang nonpolar dia akan menangkap komponen nonpolar juga seperti lemak dan klorofil. Nah, kebayang ya teman-teman ketika kita tidak membuang atau tidak menghilangkan klorofil terlebih dahulu, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kesalahan positif. Kadar lemak di produk kita
seakan-akan tinggi, padahal kan tidak, karena adanya zat si klorofil ini yang tidak diinginkan, yang tertarik, yang tertangkap pada pelarut organik yang si heksan ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada perlakuan analisis, yaitu proses pengukuran atau pemisahan komponen yang ingin kita ketahui ya. Contohnya yang tadi kadar lemak, kita ingin tahu berapa persen sih lemak yang ada di produk kita. Metode yang digunakan pastinya harus disesuaikan dengan karakteristik analit dan matriks pangan. Dan yang terakhir, deteksi, yaitu menentukan keberadaan atau jumlah komponen berdasarkan respon tertentu. Contohnya perubahan warna, massa, absorbansi, adanya perubahan fluorescence, atau sinyal instrumen yang hasilnya kemudian diolah dan dibandingkan dengan standar atau nilai acuan yang sesuai. Terakhir, terkait analisis pangan ini dapat meliputi komponen utama maupun komponen minor. Komponen tersebut antara lain ada asam amino, peptida, protein, enzim, lipid, fosfolipid, karbohidrat, alkohol, vitamin larut lemak, vitamin larut air, asam organik, basa organik, senyawa fenolik, dan senyawa penyebab rasa pahit ya. Lalu pigmen, senyawa aroma, serta serat pangan. Selain itu, terdapat komponen yang ditambahkan atau terbentuk selama proses pengolahan seperti pengawet, antioksidan, pewarna, dan senyawa hasil pencoklatan non-enzimatis. Dan ini menunjukkan bahwa analisis dapat digunakan untuk mempelajari bukan hanya zat gizi, tetapi juga berbagai senyawa yang menentukan warna, aroma, rasa, stabilitas, keamanan, dan karakteristik fungsional pangan. Analisis zat gizi ini juga menggunakan berbagai teknik analitik karena pangan merupakan matriks yang sangat kompleks. Satu bahan pangan ini dapat mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, ada mineral, terus enzim, pigmen ya seperti tadi pigmen klorofil kah, ada pigmen antosianin kah gitu ya, senyawa fenolik, senyawa volatil, dan berbagai komponen minor lainnya. Setiap komponen memiliki sifat kimia dan fisik yang berbeda sehingga tidak ada satu metode analisis yang dapat digunakan untuk mengukur seluruh komponen pangan. Pemilihan metode pastinya harus disesuaikan dengan komponen yang akan dianalisis, tujuan analisis, karakteristik sampel, serta tingkat ketelitian yang memang diperlukan. Jadi teknik analisis ini dapat kita kelompokkan ya, dapat digolongkan menjadi beberapa pendekatan utama yaitu spektroskopi, kromatografi, elektroforesis, analisis biokimia, dan analisis sensori. Yang pertama ya kita bahas dulu terkait spektroskopi. Spektroskopi ini adalah teknik analisis yang memanfaatkan interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Setiap senyawa dapat memberikan respon atau spektrum tertentu berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan dari struktur kimianya ya. Contoh, spektrofotometri UV vis yang banyak digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa berdasarkan absorbansi cahaya. Prinsipnya, semakin tinggi konsentrasi senyawa yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, maka akan semakin besar absorbansinya dalam kondisi yang sesuai. Jadi kalau kita lihat ya ke dalam analisis zat gizi, pendekatan ini dapat digunakan untuk berbagai analisis, misalnya senyawa yang berwarna, vitamin tertentu, senyawa fenolik, atau produk reaksi kimia. Teknik spektroskopi lainnya dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai struktur molekul, gugus fungsi, maupun komposisi bahan. Sehingga spektroskopi tidak hanya dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak suatu senyawa, tetapi pada teknik tertentu ini dapat membantu kita ya dalam menjawab senyawa apa sih
yang terdapat di dalam sampel. Lalu yang kedua ada teknik kromatografi yang lazim digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam campuran berdasarkan perbedaan sifat fisiko-kimianya. Jadi setelah komponen dipisahkan, masing-masing komponen dapat dideteksi dan jika metode tervalidasi dapat dikuantifikasi. Dan ini penting karena pangan mengandung banyak senyawa yang berada dalam satu matriks. Misal, jika kita ingin menganalisis beberapa jenis asam lemak, gula, vitamin atau senyawa bioaktif secara bersamaan, komponen-komponen ini perlu kita pisahkan terlebih dahulu agar kita dapat mengidentifikasi, agar komponen-komponen tersebut dapat diidentifikasi dan diukur dengan lebih baik. Contohnya, teknik kromatografi antara lain seperti HPLC, High Performance Liquid Chromatography, dan gas chromatography atau GC ya. HPLC ini banyak digunakan untuk senyawa yang sesuai dianalisis dalam fase cair. Sementara GC terutama digunakan untuk senyawa yang cukup volatil atau dapat dibuat volatil melalui tahapan preparasi tertentu. Nah, kalau dalam aplikasinya ya, kromatografi sering dikombinasikan dengan detektor tertentu, contohnya GC-MS. LC-MS, sehingga selain pemisahan ini juga dapat diperoleh informasi mengenai identitas atau karakteristik senyawa berdasarkan spektrum massa ya. MS itu mass spektroskopi gitu ya. Lalu yang ketiga ada elektroforesis. Ini teknik pemisahan molekul berdasarkan pergerakannya dalam medan listrik dan ini berguna untuk senyawa yang bermuatan terutama protein dan peptida. Protein memiliki ukuran, muatan, dan sifat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut memungkinkan protein dipisahkan menggunakan kondisi elektroforesis tertentu. Salah satu contohnya SDS PAGE yang dapat digunakan untuk memisahkan protein terutama berdasarkan ukuran molekulnya. Dan dalam analisis zat gizi, elektroforesis dapat membantu mempelajari profil protein untuk mengidentifikasi perbedaan komponen protein serta mendukung karakterisasi bahan pangan sehingga teknik ini lebih menekankan pada pemisahan dan karakteristik komponen biologis tertentu. Lalu keempat ada analisis biokimia. Nah, ini digunakan untuk mempelajari komponen dan reaksi biologis yang terdapat dalam pangan. Dan pendekatan ini sangatlah relevan untuk menganalisis protein, enzim, metabolit, vitamin, dan berbagai senyawa biologis lainnya. Contoh, aktivitas suatu enzim dapat ditentukan dengan mengukur perubahan substrat atau pembentukan produk akibat reaksi enzimatis. Analisis protein juga dapat dilakukan berdasarkan reaksi kimia tertentu antara protein dengan reagen, sehingga menghasilkan perubahan warna yang kemudian diukur secara spektrofotometrik. Pendekatan biokimia penting ya karena komponen pangan tidak hanya dilihat berdasarkan jumlahnya tetapi juga kita evaluasi ya berdasarkan fungsi dan aktivitas biologisnya. Lalu terakhir ada analisis sensori. Nah, ini pastinya berbeda ya dengan teknik sebelumnya yang umumnya menggunakan instrumen atau reaksi kimia. Nah, si sensory analysis atau analisis sensori ini mengevaluasi karakteristik pangan berdasarkan respon indera manusia. Parameter yang dapat dinilai antara lain ada warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan. Analisis sensori tetap termasuk bagian penting dalam analisis pangan ya, karena suatu produk dapat memiliki komposisi kimia yang baik, tetapi belum tentu diterima oleh konsumen. Contoh, suatu produk memiliki kandungan protein tinggi, tetapi rasa, aroma, atau teksturnya tidak disukai, sehingga data kimia dan data sensori dapat saling melengkapi dalam mengevaluasi kualitas produk. Nah, ini ya metode standar dalam analisis zat gizi. Nah, karena hasil analisis zat gizi dapat digunakan untuk pengendalian mutu, penentuan nilai gizi, kepatuhan terhadap regulasi, dan keamanan pangan, metode yang digunakan tidak boleh
dipilih secara sembarangan. Terdapat berbagai metode analisis standar yang telah disetujui atau diterbitkan oleh lembaga ilmiah maupun standarisasi. Contohnya ada AOAC, Association of Official Analytical Chemists. Ada juga AACC, American Association of Cereal Chemists. Ada juga AOCS ya, AACC, atau ada AOCS, American Oil Chemist Society. Kalau di Indonesia ada Indonesia Standar Nasional Indonesia, Indonesian National Standard. Metode-metode tersebut digunakan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan analisis zat gizi. Keberadaan metode standar menjadi hal yang sangat penting ya, karena memungkinkan hasil analisis dari laboratorium atau penelitian yang berbeda menjadi lebih dapat dibandingkan selama prosedur dan kondisi analisis diterapkan dengan benar. Contohnya, ketika menentukan kadar protein suatu bahan pangan, penggunaan metode standar memberikan prosedur yang jelas ya mengenai bagaimana caranya preparasi sampel, reagen, kondisi analisis, perhitungan, hingga bagaimana menginterpretasi pelaporan hasil. Metode standar juga tidak bersifat permanen. Metode ini dapat dievaluasi, diperbaiki, dan divalidasi kembali atau diperbarui seiring dengan adanya perkembangan teknologi analitik. Dan ini menjadi hal yang cukup penting dan krusial ya, karena teknologi baru dapat memberikan analisis yang lebih sensitif, lebih selektif, lebih cepat, atau lebih efisien.